Halo semua, selamat datang di channel Era Plesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan enrok kita semakin sehat dan semakin berkembang. Oke teman-teman, selama ini kalau dengar nama enrok, yang terlintas pasti adalah rica-rica pedas dengan daging yang berserat tebal. Gitu ya. Dan untuk itu, entok harus dipelihara sampai usia di atas 5 bulan bahkan lebih. Kemarin beberapa kali saya sempat komunikasi dengan beberapa penyedia daging entok khusus untuk rica-rica, bahwasanya untuk daging yang siap dipotong atau entok yang siap dipotong untuk sajian rica-rica yaitu di atas 6 bulan, karena dengan alasan dagingnya itu sudah berserat. Tetapi ketika teman-teman mendapati beberapa rumah makan yang bisa dikatakan rame, usia entok tidak ada batasan untuk disajikan sebagai menu masakan di rumah makan tersebut. Oke teman-teman, siap-siap kaget karena ada revolusi rasa dan peluang baru di dunia perunggasan. Daging entok 3 bulan yang siap menggoyang lidah teman-teman dan meramaikan pasar kuliner yang ada di daerah lokal teman-teman semua. Oke teman-teman, lupakan sejenak rica-rica entok yang bisa dikatakan ada batasan usia ya. Kita mau bahas entok muda di usia 3 bulan. Di usia ini, daging entok punya karakteristik yang sangat luar biasa. Dagingnya masih empuk teman-teman, gurih dan minim serat yang alot. Jadi kalau daging entok yang usia 3 bulan ini kita jadikan masakan, pasti cara memasaknya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Bayangkan, ini mirip banget dengan tekstur daging bebek muda ya, yang sering kita nikmati di hidangan bebek goreng favorit kita masing-masing. Jadi, kalau teman-teman pecinta bebek goreng, daging entok 3 bulan ini adalah alternatif KW Super yang rasanya nggak kalah, bahkan bisa lebih bikin nagih. Kemarin saya sempat komunikasi dengan para pedagang yang ada di pasar. Mereka belak-belakan menjelaskan terkait dengan daging entok sebagai alternatif bebek goreng. Walaupun di rumah makan yang ada di daerah sini atau di daerah Purworejo ini belum sepenuhnya terbuka dengan judul menunya. Menunya bebek goreng, tetapi yang digoreng adalah entok goreng. Ya, sama-sama enak pengakuan dari beberapa pedagang yang ada di pasar lokal Purworejo. Nah, dengan ini bagian yang paling menarik untuk para peternak dan calon peternak seperti kita semua. Jika biasanya teman-teman harus menunggu entok besar sampai usia 5 bulan untuk dijual sebagai bahan rica-rica atau karkas besar, sekarang ada pilihan yang menarik nih, jauh lebih menguntungkan. Panen entok di usia 3 bulan ini sangat memungkinkan sekali untuk kita lakukan. Bayangkan, hanya dalam waktu sekitar 90 hari, teman-teman sudah bisa memanen entok. Ini berarti modal teman-teman berputar lebih cepat, keuntungan bisa disegerakan, dan teman-teman bisa memutar siklus ternak lebih sering dalam setahun. Jadi tidak ada batasan di dalam pemeliharaan. Yang penting besar, gemuk, tahu marketnya, layak jual. Nggak usah menunggu sampai usia 5-6 bulan. Yang kedua, yang bisa kita lakukan atau bisa kita dapatkan di dalam pembesaran entok ini adalah efisiensi pakan yang sangat optimal. Dengan masa pemeliharaan yang lebih singkat, otomatis konsumsi pakan juga lebih efisien. Teman-teman bisa menghemat biaya pakan, tetapi tetap menghasilkan daging berkualitas tinggi yang siap bersaing di pasaran. Keuntungan yang dapat kita lakukan lagi atau yang dapat kita dapatkan adalah mengurangi resiko. Semakin singkat masa pemeliharaan, semakin kecil pula resiko atau masalah lain yang mungkin timbul. Bisa penyakit, bisa wabah, dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita meminimalisir dengan cara menjual entok lebih cepat. Tetapi teman-teman juga harus bisa memilih bibit entok nih. Jangan sampai teman-teman sudah
optimis 3 bulan panen, tetapi bibit entok yang dipilih tidak semestinya atau tidak memiliki potensi pertumbuhan yang lebih cepat. Di konten-konten saya sudah ada beberapa pemilihan jenis entok, sehingga teman-teman bisa mempelajari di situ, disimak, dan nantinya pasti teman-teman akan mengerti apa yang akan saya maksud, apa yang saya maksudkan. Oke teman-teman, daging entok 3 bulan ini sangat cocok ya untuk diolah menjadi berbagai variasi. Bisa jadi rica-rica, bisa jadi bebek goreng. Mulai dari yang digoreng garing, dibakar, sampai bumbunya meresap, hingga disajikan dengan sambal korek yang sangat pedas. Enak ya? Teksturnya yang empuk dan gurih menjadikan setiap gigitan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi kita semua. Yang terpenting adalah ini membuka ceruk pasar baru yang menjanjikan teman-teman, di mana konsumen mencari alternatif daging yang lezat dan peternak bisa panen lebih cepat. Jadi buat teman-teman para peternak yang ingin untung lebih cepat, teman-teman yang penasaran dengan sensasi rasa bebek goreng dari entok muda ini bisa dicoba. Jangan terpaku pada metode lama teman-teman. Mari kita buktikan bersama kalau daging entok di usia 3 bulan ini bukan cuma siap menggoyang lidah kita, tapi juga siap menggoyang pasar kuliner Indonesia. Gitu ya. Dalam fase ini teman-teman harus pandai nih untuk mencari bibit entok yang sesuai sebagai entok pedaging. Jadikan entok itu sebagai unggas, di mana bisa bersaing di dengan unggas-unggas yang lain. Oke, semoga ini bisa menjadi manfaat, inspirasi, dan bisa membuka wawasan kita semua. Kalau entok itu ternyata bisa dipanen sesuai kebutuhan. Bisa dipanen di usia 7 hari, bisa dipanen di usia 3 bulan, bisa dipanen di usia 5 bulan untuk siapan, dan bisa dipanen di usia dewasa untuk indukan. Dengan modal yang sedikit, pemilihan bibit yang tepat, kita bisa memanen ternakan entok kita lebih cepat dan pastinya akan mendapatkan untung yang berlipat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Air Plesiran Kandang.